Nah, maka hasilnya adalah 10,13% ya selama 6 bulan bunga yang harus kita bayar. Ya, masih lumayan cukup murah ya teman-teman. Kalau misalnya kita bandingkan bunganya ini dengan bunga pinjaman online ya. Tentunya kalau bunga pinjaman online ya, 1 bulannya itu aja kita udah kena bunga 12% ya, bahkan lebih mahal daripada ini ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya 6 bulan berarti kita harus kena bunga itu sebesar 72% ya. Berarti jauh lebih menguntungkan melakukan pinjaman di OCBC NISP ini ya. Nah, oke, di sini setelah sebelumnya kita membahas pinjaman online dari OCBC NISP untuk para karyawan ya, atau nama programnya itu KTA Cash Loan. Nah, di sini kita akan kembali membahas pinjaman online dari OCBC NISP buat teman-teman yang berprofesi sebagai wira swasta nih ya, ataupun bisa dibilang sebagai pengusaha. Nah, nama programnya itu adalah KTA Cashbiz ya. Ini juga sempat saya singgung di video sebelumnya. Jadi waktu kalian pengajuan pinjaman itu, kalau misalnya kalian seorang pengusaha ya, berarti kalian pilihnya yang KTA Cashbiz ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian punya penghasilan tetap ya, ataupun bisa dibilang sebagai karyawan, nah itu kalian bisa pilih yang program KTA Cash Loan. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, oke, di video kali ini kita akan membahas program KTA Cashbiz-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di website resminya OCBC NISP. Nah, buat teman-teman yang ingin baca juga tentang program ini, nanti link ini juga akan saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Oke, di sini kita mulai terlebih dahulu ya. Sebelum kalian klik ajukan sekarang, kita akan baca-baca terlebih dahulu tentang persyaratan ya, bunga, kemudian simulasi cicilannya bagaimana ya di KTA Cashbiz ini. Oke, di sini kita mulai terlebih dahulu dari beberapa fitur yang dimiliki oleh KTA Cashbiz ini ya. Yang pertama itu sama seperti KTA Cash Loan, yaitu dana tunai hingga 200 juta ya, artinya limitnya 200 juta. Kemudian proses dan persyaratan mudah ya, kalian nggak perlu ke kantor ya, kalian bisa mengajukannya secara online. Lalu yang ketiga, tenornya itu cukup panjang ya, bahkan hingga 3 tahun. Nah, kemudian keuntungan lainnya yaitu suku bunganya ringan. Nah, kalau misalnya kemarin itu seingat saya suku bunganya itu sekitar 0,98% ya. Nah, untuk teman-teman yang wira swasta itu agak sedikit lebih tinggi ya, yaitu suku bunganya flat mulai dari 1,19% per bulan ya. Jadi cuman berbeda sekitar 0,1% doang ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada fasilitas asuransi jiwa ya. Kemudian selanjutnya barulah kita masuk ke persyaratan ya. Nah, apa sih persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman online dari OCBC NISP ini di program KTA Cashbiz? Nah, kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman dari syarat mengajukan KTA Cashbiz-nya. Nah, yang pertama tentunya teman-teman itu harus warga negara Indonesia ya. Ini syarat utamanya. Lalu syarat yang kedua adalah memiliki eKTP dan email aktif ya. Kemudian syarat ketiga usia minimum itu 21 tahun pada saat pengajuan ya, dan maksimum adalah 65 tahun pada saat pinjaman berakhir. Nah, jelas ya, buat teman-teman yang masih berusia di bawah 21 tahun berarti kalian masih belum bisa untuk melakukan pinjaman di Bank OCBC NISP ini. Nah, selanjutnya adalah berdomisili atau memiliki usaha di coverage area Bank OCBC NISP. Ini harus kalian garis bawahi ya. Berdomisili atau memiliki usaha di coverage area Bank OCBC NISP. Nah, untuk areanya ini ya, Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya ya. Jelas ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah memiliki usaha yang sudah berjalan minimum 2 tahun. Oke, itu dia untuk syarat mengajukan KTA Cashbiz ini. Kemudian apa aja sih Bang dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman online KTA Cashbiz ini? Nah, untuk dokumen yang diperlukan itu jauh lebih banyak daripada pinjaman online KTA Cash Loan kemarin ya. Kalau KTA Cash Loan kemarin itu kalian cuma butuh 4 dokumen aja. Nah, di sini itu ada beberapa dokumen yang harus kalian penuhi. Ya, yang pertama itu sama seperti kemarin, foto KTP. Lalu foto KTP pasangan ya jika sudah menikah, kemudian foto nomor pokok wajib pajak untuk pengajuan dimulai dari limit 50 juta, lalu foto selfie dengan KTP, kemudian foto tanda tangan di atas kertas putih, rekening koran ya. Ini wajib ya, rekening koran ataupun e-statement 6 bulan terakhir, kemudian surat legalitas usaha,
Kemudian juga harus menyertakan surat kepemilikan atau sewa tempat usaha ya, dan juga surat kepemilikan atau sewa tempat tinggal. Nah, ini ada beberapa tambahan dokumen yang harus kalian sediakan ya. So pastikan kalian harus melengkapi dokumen-dokumen ini terlebih dahulu sebelum mulai mengajukan pinjaman di KTA Cashbiz ini. Nah, oke, jelas ya teman-teman tentang syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman di KTA Cashbiz ini. Nah, kemudian kita akan membahas bunga dan biaya. Apa aja sih yang harus kita keluarkan ketika kita mulai melakukan pinjaman di OCBC NISP KTA Cashbiz ini? Oke, coba kita klik. Nah, untuk bunga dan biayanya itu sama seperti KTA Cash Loan kemarin ya. Ada 6 jenis biaya yang akan kita keluarkan ya, yaitu yang pertama biaya pencairan pinjaman itu flat sebesar 25.000. Kemudian sama biaya materainya 10.000 ya, berarti ini total 2 udah 35.000 yang harus kalian bayar. Kemudian yang ketiga adalah biaya promisi ataupun bisa dibilang sebagai biaya admin lah ya, supaya lebih gampangnya. Nah, besarannya berapa Bang? Besarannya adalah 3% dari nominal pinjaman ataupun minimum 150.000. Nah, contoh ya, kalau misalnya kalian pinjam 10 juta nih, berarti 3% dari 10 juta itu adalah 300.000 ya. Berarti yang harus kalian bayar untuk biaya provisi ini adalah sebesar 300.000 rupiah. Nah, jadi kalian udah bayar 35.000 ditambah 300.000 lagi sama dengan 335.000 yang udah kalian keluarkan ya. Kemudian ada juga biaya denda ya, yaitu biaya keterlambatan sebesar 5% dari jumlah angsuran, minimum 150 dan maksimum 750 ya. Jadi kalian jangan khawatir, untuk biaya denda ini nggak sama kayak denda kalau misalnya kalian telat di pinjaman online ya teman-teman, kayak Easy Cash, ada Kami ya. Kalau misalnya di situ kan dendanya itu bahkan sampai 100% ya, ataupun 2 kali lipatnya. Nah, tapi kalau di sini enggak teman-teman ya, maksimumnya itu adalah cuma 750.000. Jadi bisa dibilang jauh lebih ringan daripada kalau misalnya kalian bayar denda di pinjaman online yang lain ya. Kemudian juga yang kelima ada opsional ya, ini untuk premi asuransi jiwa kreditnya ya, yaitu sebesar 1,5% dari nominal pinjaman. Nah, ini kalau memang kalian ingin memakai asuransi jiwa kreditnya. Nah, yang keenam ataupun yang terakhir adalah adanya biaya pelunasan dipercepat ya, ataupun biaya penalti nih. Buat teman-teman yang tiba-tiba punya duit banyak ya dan pengen langsung melunasi semua pinjamannya, itu kalian akan dikenakan biaya penalti sebesar 8% dari sisa tagihan pokoknya ya. Misal kalian pinjamnya itu 12 periode ya, ataupun 12 bulan, dan kalian misalnya cuman baru bayar 4 bulan nih ya, dan di bulan keempat itu kalau misalnya kalian mau melunasi semuanya ya, berarti kalian akan kena penalti sebesar 8% dari sisa tagihan pokoknya ya. Berarti 8% dari 8 periode ataupun 8 bulan yang belum kalian bayar ya. Oke, paham ya teman-teman? Itu adalah beberapa jenis biaya yang harus kalian bayar kalau kalian ingin melakukan pinjaman di OCBC NISP KTA Cashbiz ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang ketiga adalah informasi lainnya ataupun informasi resiko tentang produk pinjaman dari OCBC NISP. Nah, sama seperti video kemarin ya yang di KTA Cash Loan, resiko produknya itu ada 2 ya. Yang pertama tentunya kalau misalnya kalian telat bayar ya ataupun gagal bayar, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap slik OJK ataupun BI checking kalian ya. Dan nantinya kalau misalnya slik OJK atau BI checking kalian bermasalah, maka tentunya itu juga akan sangat berpengaruh ke pinjaman-pinjaman kalian lainnya. Misalnya nanti kalian mau minjam di BCA nih ya, ataupun di Bank Mandiri, itu nanti akan dipersulit ya. Kemudian kalau misalnya kalian juga ingin minjam di pinjol-pinjol legal ya, misalnya ada Kami ya, Easy Cash, kemudian Kredit Pintar, nah itu juga kalian akan pasti bermasalah ya. Kemudian juga ketika misalnya kalian mau KPR rumah, nah itu juga nanti akan dipersulit. Kenapa? Karena semua hal itu berada di bawah OJK ya, sehingga satu sama lainnya itu saling terhubung teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gagal bayar di sini, pasti itu akan berkaitan dengan pinjaman kalian yang ada di kemudian hari ya. So pastikan kalian harus memahami resiko sebelum kalian melakukan pinjaman di OCBC NISP ini. Nah, kemudian resiko yang kedua adalah dalam hal nasabah yang tidak mengikuti program asuransi jiwa meninggal dunia di tengah-tengah masa pinjaman, maka sisa pinjaman akan ditimpahkan ke ahli waris nasabah. Nah, ini buat teman-teman yang nggak pakai asuransi jiwa tadi ya,
yang udah saya sebutkan, yang biayanya 1,5% itu. Nah, berarti nanti kalau misalnya tiba-tiba kalian meninggal dunia nih ya, ketika mengikuti program ini, nah maka nanti sisa pinjamannya itu akan dilimpahkan ke ahli waris nasabah kalian ya. Itu adalah beberapa resiko produk dari pinjaman online OCBC NISP KTA Cashbiz ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas ilustrasi cicilan ya. Berapa sih bunga yang harus kita bayar setiap bulannya kalau misalnya kita melakukan pinjaman dengan jumlah tertentu. Nah, di sini langsung disediakan tabel ya, nominal pinjaman dan juga besaran angsuran per bulannya. Nah, di sini kalau misalnya kalian pinjam nih misalnya 10 juta, 15, 20, maka di sampingnya akan langsung muncul beberapa tenor, misalnya 6 bulan, setahun ya, 18 bulan, 2 tahun, 3 tahun ya. Di sini ada 5 tenor yang muncul dan di bawahnya juga langsung tercantum tagihan yang harus kalian bayarkan setiap bulannya berdasarkan nominal pinjaman kalian di samping ini ya. Oke, contoh ya, kita contohkan dengan meminjam 20 juta ya. Nah, kalau misalnya kalian pinjam 6 bulan ya, selama 6 bulan, maka per bulannya itu kalian harus membayar tagihan sebesar Rp3.671.333. Oke, di sini saya pakai kalkulator ya teman-teman supaya lebih mudah menghitung berapa sih bunga yang harus kita bayarkan selama 6 bulan ini. Nah, di sini kita bisa langsung kali aja ya. 3.671.333, kemudian kita kali 6 bulan ya, karena kan tenornya 6 bulan. Maka yang harus kita bayar adalah selama 6 bulan Rp22.027.998. Dan kalau misalnya kita kurang dengan nominal pinjaman yang kita lakukan ya, yaitu Rp20 juta, maka total bunga yang harus kita bayar selama 6 bulan ini adalah Rp2.027.998. Dan kalau misalnya kita ingin tahu ya kira-kira Bang ini berapa persen sih dari nominal pinjaman kita, nah tinggal kalian bagi aja dengan nominal pinjaman kalian ya. 2 juta ini kalian bagi dengan 20 juta ya, nominal pinjaman kalian kan 20 juta. Nah kemudian maka hasilnya adalah 0,10 ya. Nah ini kita kali 100 saja. Nah maka hasilnya adalah 10,13% ya selama 6 bulan bunga yang harus kita bayar. Ya masih lumayan cukup murah ya teman-teman. Kalau misalnya kita bandingkan bunganya ini dengan bunga pinjaman online ya. Tentunya kalau bunga pinjaman online ya, 1 bulannya itu aja kita udah kena bunga 12% ya, bahkan lebih mahal daripada ini ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya 6 bulan berarti kita harus kena bunga itu sebesar 72% ya. Berarti jauh lebih menguntungkan melakukan pinjaman di OCBC NISP ini ya. Walaupun jauh lebih menguntungkan, tapi ya tentu untuk tembusnya ya, untuk di ACC-nya itu jauh lebih mudah di ACC di pinjaman online ya, seperti di ada kami ya, Easy Cash, kemudian Kredit Pintar ya, daripada di OCBC ini ya, dengan tentunya dokumen-dokumen yang jauh lebih lengkap lagi. Oke, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Nah itu adalah bunga yang harus kita bayarkan kalau misalnya kita itu melakukan pinjaman selama 6 bulan ya. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan pinjaman selama 12 bulan? Nah oke, di sini ini kita ulang terlebih dahulu. Nah kalau misalnya kita melakukan pinjaman 12 bulan ya dengan nominal pinjaman yang sama yaitu 20 juta, maka bunga yang harus kita bayar setiap bulannya adalah Rp2.004.667 ya. Oke, di sini coba kita ketik dulu ya, 2.004.4.667 dikali 12 bulan ya. Tenornya kan 12 bulan ya, berarti kita kali 12. Nah, maka yang harus kita bayar adalah Rp24.056.004. Dan ini kalau misalnya kita kurangi dengan nominal pinjaman kita ya 20 juta, maka hasilnya adalah Rp4.056.004. Nah kemudian kalau misalnya kita kalikan berapa persen ya, tinggal kita bagi aja dengan nominal pinjaman kita 20 juta ya, kemudian kita kali 100, maka hasilnya adalah ini sebesar 20% dari nominal pinjaman kita ya. Oke, demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara pinjam uang di Bank OCBC NISP KTA Cashbiz ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.